Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama-sama, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, grup Jambi, Provinsi Jambi, dimanapun berada insyaallah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan dalam tholabul ilmi, dalam belajar ini kita akan kembali mengingat tentang hakikat rukun dan rakaat. Kita kembali mengingat hakikat makna dari rukun dan hakikat makna dari rakaat. Kenapa kita harus mengarah ke hal yang bersifat itu? Kenapa? Karena kalau kita salah dalam menjalankan makna hakikatnya, maka nilai ibadahnya tidak ada. Inilah yang harus menjadi patokan, salah satu yang harus diimani, yaitu makna dari rakaat dan rukun. Kita pernah mentayangkan kalau rukun itu bukan rakaat. Makna yang dimaksud adalah bersifat Allah pada rohani dengan sifat fi'ilullah atau menggerakkan, dan bersifat Allah pada jasmani dengan af'alullah, yaitu yang bergerak. Nah, kalau ini disebut dengan ibadah, kalau yang bergerak itu mengikuti gerakan, ini adalah makomnya ibadah. Tapi kalau hakikat ibadah ini ada yang tertinggal, ini namanya kerugian. Maka jangan ada yang tinggal seluruh rukun-rukun hakikat itu. Dinamakan dia rukun. Hakikat adalah penentuan daripada
jalan tauhid, jalan syahadat. Nah, sahadah, ahadah, menyatu langsung menjadi satu, itu adalah hakikat. Kalau jasad tidak akan mungkin bisa menyatu kepada Allah. Makanya ada kalam hakikat. Di dalam masa kesadaran inilah, kalau rakaat ini kita sadar yang bergerak ini adalah digerakkan. Inilah yang dikatakan rukun atau fi'ilullah. Jadi kalau kita merasa belum digerakkan, Allahu Akbar, belum digerakkan oleh rohani kita atau fi'ilullah, maka bukan af'alullah. Jasad itu tidak dianggap gerakan Allah karena tidak fi'ilullah. Ya, karena tidak fi'ilullah. Tapi kalau kita melihat mata batin, mata hati kita menatap kepada yang menggerakkan disebut dengan fi'ilullah, maka kita dinamakan ibadah. Karena yang beribadah adalah sesuatu yang mengikuti sesuatu. Itu yang ibadah. Contohnya, kalau tumbuh-tumbuhan itu dia merasa hidup dan lupa akan yang menghidupkan, dia tidak beribadah. Tapi kalau sesuatu yang bergerak dan merasa itu digerakkan, salu ra'aitimuni usalli, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Bagaimana kita bisa melihat fi'ilullah, gerakan daripada kodrat zat Allah bernama rohani? Maka dalam kesadaran itulah kita mengikuti gerakan tersebut, berarti nilai ibadah di dalam af'al dan fi'il itu sudah ada. Tapi kalau kita masih merasa bergerak sendiri, maka nilai ibadahnya belum ada. Yang ada itu nilai amaliyahnya. Nah, ini yang harus diingat. Kadang-kadang yang kita anggap mudah, tetapi di situ adalah ketentuan yang sangat menentukan. Ini kita terjebak, ya. Jangan kita terjebak dengan kemudahan. Sesungguhnya kemudahan apapun yang dijadikan oleh Allah adalah wasilah, ada hakikatnya. Nah, makanya kalau ada orang bilang 3 kali bergerak maka batalah salat, maksud 3 kali bergerak itu bukan bergerak yang asalan, tetapi gerakan yang tidak mengandung makna, yang tidak ada maknanya, yaitu kosong, tidak ada hakikat dari gerakan itu. Contoh apa? Kita salat, Allahu Akbar, kita nggak ngerti, kita nggak paham apa yang kita buang, apa yang kita hadapi, dan siapa yang dilipat tangan bernamanya qabla mutu anta mutu, yaitu merasakan mati sebelum mati. Nah, kalau itu tidak terjemahkan, tidak bisa hakikatnya kita tahu, berarti satu gerakan kosong. Kalau sudah mencapai 3 kali gerakan kosong, maka batal ibadahnya, tinggal amaliyahnya. Nah, itu ingat sekali itu jamaah, jangan lupa amanah saya ini. Karena ini adalah perbuatan 2 kodrat. Yang menggerakkan namanya iqamati sholah, dan yang digerakkan namanya ifa'alu sholah. Itu dikerjakan jasmani, dan iqamati sholah atau iqamat atau mendirikan dikerjakan oleh rohani. Yang didirikan adalah seperti semua makna-makna itu yang dikatakan mendirikan. Jadi kalau yang dikatakan mendirikan, tidak ada yang kosong makna yang kita lakukan di setiap gerakan. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Saya ucapkan solu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Jamaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Paham? Insyaallah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah.
La ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan juru tabliknya mengendalikan jamaahnya untuk bertanya melalui juru tabliknya. Silakan. Yang tidak bertanya tolong dimatikan suaranya. Silakan juru tablik. Baiklah, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Silakan menekan tanda gambar tangannya, betul, insyaallah. Silahkan Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya dalam keadaan sehat dan semua jamaah dalam keadaan sehat. Amin. Insyaallah berkat doa. Buya, mohon ini ada pertanyaan saya sedikit tentang apa yang Buya paparkan tadi, yang tentunya di dalam hakikat sholat itu tadi tentang bagaimana kemarin sudah jelaskan, yang juga dalam lembaran yang disampaikan oleh Ibu Ajah Alomah, bahwa ketika sujud dan ketika hakikat ketika sujud dan ruku. Dan maksud saya di sini yang saya ingin pertanyakan, bahwa di dalam salat wajib itu tentunya kita sama-sama membacanya sebanyak 3 kali. Tetapi kalau dalam salat sunat, mungkin karena yang terburu-buru atau bagaimana, dibacanya hanya 1 kali. Nah, di dalam 3 yang disampaikan tadi itu tentang yang pertama mengenai ketika ruku itu tadi, yaitu ya Allah, apa namanya itu, sucikan diriku dari segala kesalahan, dan ya Allah, sucikanlah diriku dari sifat menyekutukanmu, dan ya Allah, sucikanlah diriku dari kelalaian berdoa kepadamu, dan sucikanlah diriku dari sifat menutup diri. Nah, maksud saya dalam 3-3-nya ini, kalau kita dalam keadaan sholat sunat kita ambil 1 kali. Nah, di antara 3 ini yang mana yang lebih kita ambil? Demikian Pak Buya, mohon paparannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, perbedaan antara salat sunat dengan salat wajib itu adalah makomnya. Makom salat wajib itu fardu ain. Fardu wajib ain menyaksikan. Apapun yang kita baca, wajib kita persaksikan kepada Allah ke dalam qalbi yang paling dalam. Itu fardu ain. Tapi kalau sholat sunat tidak dikenakan fardu ain. Kenapa? Sholat sunat ini adalah kodrat. Ya, kodrat. Umpamanya sholat duha. Nah, duha, kodrat duha itu ada di mana di 2 rakaat itu? Sholat sunat hajat. Hajat ini di mana dia? Bagaimana? Karena nama sholat ini sesuai dengan sholat sunat ini sesuai dengan nama hajatnya. Umpamanya sholat istigharah, awabin. Nah, jadi sholat sunat ini yang sholatnya ini hanya rakaatnya, dan nama sholatnya ini yang menjadi makom sholat. Contoh tahajud. Nah, tahajud ini di mana ini? Pelaksanaannya di mana di dalam sholat tahajud itu? Atau sholat hajat? Bagaimana cara memasangkan judulnya ke dalam sholat itu?
Nah, itu bedanya. Jadi bukan persoalan kalam ayatnya. Kalau kalam ayatnya yang namanya sunat, fikihnya kita kan sama-sama tahu. Sanggup 3 bacalah 3, sanggup 2 bacalah 2. Namanya saja sunat. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi makom dari sholat sunat inilah yang harus kita pastikan. Contohnya sholat hajat. Bagaimana memasangkan sholat hajat di sholat sunat? Kalau semua sholat ini 2 rakaat semua, terus di mana fungsinya yang dinamakan sholat hajat? Mana sholat hajat itu? Gitu. Jadi inilah yang harus kita tingkatkan pemahamannya. Tapi kalau kita selesaikan seluruh sunat baru kita zikirkan, itu setingkat tingginya dari dukun. Sudah ditutup ibadah baru mengerjakan. Berarti bukan sholat namanya. Kalau hajat dikerjakan setelah salam berarti bukan sholat hajat. Duha bukan sholat duha kalau selesai duha dikerjakan. Begitu Pak Imam. Memang sedikit seru-seru lah kita membahas dengan sholat fardu, bedanya gitu. Gitu. Jadi paham saya Pak Buya. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi itulah ya. Sudah kira-kira Pak Imam? Untuk sementara silakan yang lain dulu Pak Buya. Iya silakan yang lain, jemaah yang lain bertanyalah nak. Jangan kamu tersesat di dalam ibadah ya. Jangan mengerjakan tanpa ilmu. Fa'kulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marduratul la tuhbalu. Ingat itu pesannya Allah. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini tidak diterima atau dikembalikan. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya, karena ini adalah pokok kebenaran, bukan kerajinan belajar kebenarannya. Baik, silakan yang lain. Terima kasih untuk Pak Sur. Ini ada Ibu Dahlia mau bertanya. Silakan Ibu. Ya, silakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Buya, bagaimana kita bisa mencapai qabla mutu anta mutu itu di dalam sholat, Buya? Iya, baik. Jadi kalau ingin mencapai rasa mati sebelum mati, artinya apa? Di situ qabla mutu anta mutu itu ada 2 keadaan. Yang pertama qabla mutu. Nah, artinya apa? Mendirikan kejadiannya. Nah, yang kedua antamutu, barulah kamu mendapatkan kematian. Nah, makna hakikatnya, mana batasan maghribi atau menghadapnya jasad kepada alam mati. Jasad ini kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jasad ini adalah yang hidup, yang akan mati. Bagaimana caranya melepaskan kebatilan Allah, yaitu hidup dan mati. Allah tidak hidup dan Allah tidak mati, tapi Allah ada. Ya, nah bagaimana kita melepaskan haknya Adam tadi? Nah, ini yang dikatakan mematikan diri. Diri yang dimatikan adalah diri nafis.
Ya, makanya naf itu diri, fis itu disingkirkan. Jadi mana yang nafis itu yang dikatakan diri si wujud mu'ad. Mana diri si wujud mu'ad? Ini adalah sifat Allah menyembunyikan dirinya dalam diri dengan mengadakan sifat mu'ad. Mu'ad itu apa? Yang makan, yang minum, yang menonton, yang bercakap-cakap, yang kawin, yang melahirkan. Itu sifat mu'adnya Allah yang dipakai oleh insan manusia. Nah, diri itu yang tidak boleh dibawa, maka disingkirkan diri mu'ad untuk mendirikan diri an, supaya bisa disaksikan oleh diri am. An ta'ala ihim. Itulah hakikat diri bagi Allah dalam menghadap kepada wujudnya. Jadi kita harus melepaskan dulu, cara-caranya diatur di dalam belajar. Nanti diatur dalam belajar. Yang penting tujuan hakikatnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya 3 tali jantung kita itu, satu adalah masyrik, satu adalah maghrib. Artinya satu menuju hidup, bersifat hidup, yang satu bersifat mati. Yang di tengah-tengah dia tidak hidup, dia tidak mati, dia bergerak markazi, zat kecil kekal berpindah-pindah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah gitu, paham? Insyaallah Buya. Satu Iya, silakan. Silakan. di sini Ya. saya ingin diterangkan tentang syahadat, ahadah itu Buya. Iya. Makanya dalam rukun Islam, syahadat pada rukun pertama adalah kunci daripada kebenaran sholat. Kenapa tidak sholat yang di rukun Islam yang pertama? Kenapa harus syahadat? Karena syahadat inilah hakikatnya yang akan didirikan dalam sholat. Ya, apa contohnya? Syahadat artinya menyatukan. Syahadah langsung, ahad menjadi satu. Ihram. Nah ini yang ihram. Nah, ya, itu yang ihram. Bagaimana caranya menyatu kepada yang satu? Itu yang dinamakan ihram. Tidak ada perbedaan. Contohnya nuraninya Allah. Ya. Nah, rohaninya Allah, rabbani ya batinnya Allah. Jadi diri hakikat itu nurani, rohani, rabbani, namanya diri sifat, itu malah diri rahasia, ya, diri sir. Nah, itulah yang berdiri. Nah, yang disaksikan oleh diri yang maujud bernama diri am. Nah, an'am ta'alaihim, yaitu menjadi kodrat diri yang bersifat diri sifat Tuhan. Itu paham? Insyaallah Buya. Baik. Terima Silakan. kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu Dani Mardiani. Ya, baik. Videonya dibuka. Videonya Ibu. Jadi Buka Ibu. videonya dibuka, audionya juga suaranya ditekan suaranya. Oke. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Insya Allah. Tadi penjelasan Buya mengenai rakaat
makna rakaat dan rukun. Saya belum begitu jelas. Coba saya mohon kepada Buya untuk mengulangnya lagi. Baik. Jadi begini, kita ini kan dijadikan Allah, Ibu apa Dani? Dijadikan Allah dua macam kodrat kita. Yang pertama kodrat jasmani, ya. Nah, itu disebut amaliyah, ya. Yang kedua kodrat rohani. Nah, ini yang dikatakan ibadah. Makanya ada kata amal dan ibadah, ya. Nah, berdua ini antara kodrat zahir bernama jasmani dengan kodrat batin bernama rohani, ini adalah zahir batinnya Allah, ya. Ini adalah zahir batinnya Allah. Allahi fi zahiru wallahi fil batinu. Aku bersifat zahir dan aku juga yang bersifat batin. Maka dikatakan dalam kajian Al-Fatihah an'am, ya. Ta'ala Tuhan ihim diri. Nah, jadi dengan kita melakukan itu, maka yang zahir dikendalikan oleh rohani. Nah gitu, umpamanya ibu mengangkat gelas mau minum, tiba-tiba ibu merasa disuapin oleh rohani, ya. Kalau ibu dalam kesadaran itu, adapun racun apapun di dalam, itu akan pecah gelasnya, Bu. Insya Allah, ya. Iya. Inilah hubungan antara zahir dengan batin yang disebut dengan kajian yang kemarin, kadarullah, kaharullah, kamarullah. Hubungan batin, ya, antara gerak dengan yang menggerakkan. Jadi kalau kita iqamat waktu kita ngaji minggu kemarin, ya, hayya 'alas shalah melihat ke rohani, hayya 'alal falah melihat jasmani, atau if'alus shalah atau iqamatis shalah. Nah, amal ibadah. Jadi dengan adanya kodrat zahir dan batin ini, makanya Islam memberikan dua jalan, amal dan ibadah. Gitu. Itulah karena kita berkodrat zahir dan batin. Begitu, Bu, paham? Insya Allah, ya. Terima kasih penjelasannya, ya. Mudah-mudahan bisa saya amalkan. Insya Allah. Yakin saya bisa, insya Allah. Ya. Baik, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yo, saya Kaharudin, Bu ya, dari Marabungo. Insya Allah. Yang saya tanyakan begini, Bu ya. Jadi menurut keterangan Bu ya tadi, Qobla mutu itu, Bu ya, berarti kita ada latihannya itu, Bu ya, supaya Iya. sampai gitu, Bu ya. Ada. Nah, nanti pokoknya semua tausiah ini kita akan bongkar ke dalamnya. Yang penting akidah kita bisa mengimani dulu. Jadi kalau begitu ya, segala sesuatu yang hendak kita lakukan, berarti harus di hakikat kita berdiri kita, Bu ya. Iya, Ya, Bu. betul. Oh. Jadi gitu. Kalau salah kita mau berkaul itu, ya. Jadi bermarifat dulu, kita pada berhakikat dulu, ya. Itu Allah gitu ya. Iya, karena ibadah itu adalah marhalah muqarabah atau perbuatan rohani. Makanya ada kata ibadah. Kalau perbuatan jasmani amaliyah. Gitu. Makanya ada ibadah. Memang kadang-kadang tak terucap terdengar aja itu bacaan Allah tuh, Bu ya, dalam hati, Bu ya. Boleh, Bu ya.
Jadi begini, membaca ayat suci itu ada makom-makomnya, caranya. Karena apabila ayat itu bersentuhan dengan jasad, dia tidak suci lagi. Oh, Jadi ada cara-cara kiat-kiatnya kita membaca ayat dalam sholat itu. iya, iya. Jadi kalau dia sempat bersentuhan dengan kulit, daging, urat, tulang, maka dia kadarnya tidak suci lagi. Kenapa? Itu wahyu. Pintu wahyu beda di dalam kolbi kita. Cara keluarnya itu beda kalau wahyu. Atau ilham, beda cara keluar. La'duni, beda cara keluar. Irhash, beda cara keluar. Hodam, beda cara keluar. Dari 5 petunjuk itu kita harus bisa menjalankannya tanpa jasad. Nah, itu baru ibadah. Nah, salah satu contoh, apa hubungan ibadah antara imam di depan dengan jemaah yang di belakang? Kalau hubungan rukun rakaat kita sudah tahu, nggak perlu ditanya. Hubungan Baitullahnya apa? Di mana posisi kita pada imam, di mana posisi imam pada diri. Nah, itu namanya ibadah. Jadi kalau begitu Buya, macam mana kita beriman orang berpatokan kepada syariatnya Buya, tidak berhakikat? Ya, Boleh kita tidak beriman dengan dia, apa macam mana Buya? boleh kita tidak beriman. Kenapa? Inilah yang kita takuti selama ini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Inilah umat Muhammad itu umat yang banyak merugi. Dari rumah niat pergi beribadah, tiba di masjid jadi amaliyah. Aturan dapat nilai 100 karena salah menjalankan, mengikuti roda yang salah dapatnya 10. Soalnya imam guru aja Buya. Iya. Jadi sekali-kali ajak beliau bermuzakarah. Ya. Ajak bermuzakarah, mohon dijelaskan ke kami bagi yang mengikuti imam, karena imam yang kami ikuti bukan bapak. Ya. Nah, bagaimana kami mengenal imam itu di diri bapak, dan bagaimana cara bapak mengenali jemaah di diri bapak. Nah, karena bapak ada dalam wahyu. Wahyu itu artinya mimbar. Bapak yang berkuasa di mimbar. Sekarang kalau imam ini orang A, kampung B, kampung C, itu bukan imam sholat. Ya, yang imam menghadap Allah. Bagaimana caranya Pak kami mengikuti Bapak? Apanya Bapak yang kami ikuti? Ya. Gitu. Nggak apa-apa, namanya silaturahim, ya kan? Mohon dijelaskan Pak, begitu. Kasihan umat. Ya, makanya umat Islam ini semakin dia rajin, semakin banyak masalahnya dia. Semakin dia rajin tanpa ilmunya, semakin dihukum oleh Allah. Kenapa? Salat makom ibadah amaliyah qabla mutu, tidak bergerak lagi. Nah, karena ini makom ibadah, bagaimana caranya kamu membaca ayat suci itu? Dari apa? Kodratnya apa? Seperti apa ayat suci itu? Dari mana dan kemana? Terus kami hanya mendengar saja atau menyaksikan? Karena sholat kita fardu ain Pak, wajib menyaksikan. Dan kami tidak bisa menyaksikan apa yang Bapak baca. Tolong ajar kami, ini sholat alam saksi. Ya gitu. Karena
Karena kisah kecil saya berkata dalam tidak tidak sempurna rasanya. Karena cepat-cepat itu jawab belum selesai Bu ya. Itu dia. Iya, iya. Jadi itulah dari 3 syarat sah sholat tadi yang harus kita perdalam. Fikli, qauli, qalbi. Nah, fikli adalah perbuatan. Perbuatan siapa ibadah ini? Siapa yang berbuat? Yang kedua, qauli. Qauli ini adalah bacaan atau kodratnya. Tahu nggak yang dibaca itu apa? Kodratnya, bukan ayatnya. Karena ayat tidak laku dalam sholat. Ya, kalau ayat berlaku dalam sholat, sholat sudah banyak salah. Apa salahnya? Sholat fardu tapi ada ayat sunnah salawat di dalam. Kan bingung kita. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu salawat kan? Ya. Nah, kenapa ada dalam sholat fardu? Nah, karena kita tahu sholat itu qauli, kodrat. Jadi bukan jatuhnya ke salawat, tapi bertajalinya Allah ke dalam diri Muhammad. Allahu, aku Allah, sayyidina, dan sesungguhnya aku Muhammad. Nah, inilah Allah yang minta dipanggil Muhammad. Tuhan minta dipanggil dengan nama Allah. Begitu. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah. Ya. Insya. Dari dulu tolak-tolaknya kok tidak ada perubahan-perubahan. Tolak sudah lama merasakannya belum Buya. Iya. Terima kasih banyak. Insya Allah. Amin. Kami dalam sholat dalam hakikat. Amin. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada jamaah yang bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, atau silakan, masih ada tuh, silakan. Tolong disampaikan, Ongki, orang yang bertanya, sampaikan, silakan Ibu Suryani untuk bertanya begitu. Alhamdulillah Buya. Insya Allah. Dari tadi yang ditanyakan. Silakan videonya dibuka. Ya. Apa Buya? Itu dia, kan ganteng itu. Alhamdulillah, betul-betul saya merasa alhamdulillah. Berkali-kali saya menyampaikan alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Amin. Bahwa terjawab Pak Buya. Amin. Jawab bagi saya. Memang mohon maaf Pak Buya ya. Memang kayaknya dulu pernah dibekali seperti itu, tapi yang mendetail seperti ini alhamdulillah. Tadi 2 kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu tadi di situ bagi saya alhamdulillah lah terjawab. Alhamdulillah ya Rabbil Amin. Alamin. Insyaallah. Ada satu nih Pak Buya, kalau boleh nyambung sedikit. Ya silakan, silakan. Ini Pak Buya, saya di dalam salat ini memang sering Buya dengung-dengungkan, sampaikan, paparkan, tapi kayaknya di dalam hati saya ini masih belum bisa nyatu yang dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini saya bingung hakikat itu seperti macam mana gitu kan. Iya. Karena apa di situ ada perpindahan atau banyak, karena ya itu tadi saya mengikuti itu barangkali sambil ngantuk atau saya saling bergumam, jadi ndak apa nyatu dalam apa
pendapat saya. Jadi mohon Pak Buya tentang itu tadi, siratal ladzina an'amta Ya. alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Gimana? Ya ayyuhallazi itu artinya kira-kira apa, Pak? Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang. Orang-orang, ya. Ingat, ada kapasitas manusia disebut dengan orang, lazi. Ya. Nah, sekarang siratal lazi, sirkan, sirat. Ya. Lenyapkan, tidak ada lagi fungsi kemanusiaan kamu di situ, karena Al-Fatihah itu kata Allah at-tahiyyatun wal fatihatun nasun. Al-Fatihah itu adalah tempat perwujudan sebuah diri. Ya. Nah, siratal lazi, berarti lazi tadi disiratkan, tersirat. Nah, tidak boleh muncul. Yang muncul siapa? Nah, aku. An adalah nama wujud batin Allah, diri halus, an in un ya, an. Nah, am adalah wujud yang terlihat, zahir batin yang terlihat. Jadi batin ini adalah asal usul semua kejadian yang terlihat. Contoh apa, Pak? Apapun yang Bapak lihat di bumi ini, dia pasti berasal dari yang tidak ada. Ya. Nah, itu yang batin. Nah, sekarang Bapak lihat diri kita, ada, berarti asalnya dari batin, itulah diri yang an. In diperjalankan, un dikembalikan ke asalnya menjadi batin. Itu yang dinamakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Jadi kita memperlihatkan diri batin dengan bentuk am. Na'an am. Na aku an, diri batin am yang terlihat. Diri siapa? Ta'ala namanya Tuhan. Namanya Ta'ala pasti itu Tuhan artinya. Ya. Ihim itu hakikatnya bernama diri. Itulah hakikat diri Tuhan yang menerima semua doa manusia di dalam sholat. Maka hadirkan diri itu, sirnakan dirimu di saat kamu membaca Al-Fatihah. Makanya yang sholat itu, Pak, yang memperkenalkan diri bukan kita. Ya. Ya, ya. Inna sholati, inna. Kalau Allah menyebut dirinya inna, kalau kita menyebut diri kita anna. Ya. Nah, innani anallah. Nah, lihat Al-Hadid, lihat Al-Isra ayat 14, ya kan? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, begitu ya. Tuhan adalah Allah. Nah, anna, aku. Alif paskah a. Kalau Allah, alif berkah i, inna li, inna. Jadi kalau inna sholati, nah berarti yang memperkenalkan dirinya siapa? Adalah diri batinnya Allah. Dan kita perlihatkan dikala amin. Begitu kita tatap wujud wajah itu, maka kita serentak dengan menyampaikan niat. Ya, tidak boleh dulu ayat daripada niat, tapi serentak. Karena di situ ketemu semua. Diri am adalah am, ya. Nah, diri an adalah awal alif, akhir an, am an, amin. Na adalah alif, nah, sir, ya, i. Amin berarti lengkaplah yang kita baca tadi. Ta'ala adalah Tuhan, ihim adalah diri. Nah, disinilah Allah menurunkan diri sifatnya untuk menerima doa. Makanya sholat adalah doa. Sholat fil doa. Sholat itu adalah otaknya doa. Paham? Jadi menyatu di situ, Pak Buya, ya? Iya, menyatu di situ. Jadi doa-doa kita yang tidak terjadi di saat keinginan kita di luar sholat, itu di dalam sholat kita memohon disampaikan dengan kalimat amin tadi. Dengan syarat
kalau kita bisa mensirnakan siratal ladzina an'amta alaihim, maka yang berdiri itu adalah diri sifatnya Allah yang menunggu doa manusia. Paham? Ya, Itu. ya, alhamdulillah. Saya masih belajar Pak Buya, jadi insya Allah ya. Ya Pak. Bapak baca nanti malam surat Al-Baqarah ayat 269. Kapan bisa kita mengerti dan paham? Setelah Allah percaya, Pak. Saya tidak akan memberikan pemahaman tentang hadis dan Quran kepada umatku kecuali kepada orang yang ku kehendaki. Maka kita yakinkan Allah bahwasanya kita butuh Allah. Ya, kita yakinkan Allah kalau kita butuh Allah, bukan hanya cari ilmu tanpa niat bertuhan. Paham, Pak? Alhamdulillah. Insya Allah. Sedikit demi sedikit Pak Buya. Iya betul. Sedikit itu mahal, Pak. Ya. Orang yang bersyukur dengan nikmatku yang sedikit akan kutambah. Tapi apabila kamu kufur dengan nikmatku yang banyak, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Belajarlah mensyukuri yang sedikit. Contoh apa? Merasa dilihat Allah aja kita sholat, itu sudah luar biasa kita bersyukur. Jangankan melihat Allah. Ya Allah, aku yakin aku tidak mampu melihatmu dalam sholatku ya Allah, tapi aku yakin engkau melihatku ya Allah. Maka kenalilah aku di akhir zaman nanti ya Allah. Mudah-mudahan engkau tidak lupakan aku. Insya Allah itu ya. Nah seperti itu. Marifatullah bukan hanya kita mengenal Allah, juga kita ingin dikenal oleh Allah. Ya. Sedikit Pak Buya. Sedikit Pak Buya. Iya. Saya menyatakan perasaan saya. Iya. Kenapa jadi menurut saya seperti Buya terangkan, seolah-olah badan saya itu panas gitu. Ada pengaruh apa gimana? Iya Pak. Itu di kajian kadarullah, kaharullah, kamarullah Pak. Kalau di kamarullah naik panas itu nurani, berarti getarannya sudah mencapai nurani diri kita. Ya. Nah kalau dia bergetar itu adalah kaharullah, berarti rohani kita yang tersentuh. Tapi kalau kita merasa hawa dingin, qadarullah, berarti batin kita yang tersentuh. Kalau panas berarti diri hakikat Nur Muhammad itu yang tersentuh dengan kajian itu. Alhamdulillah. Karena Allah katakan orang yang tidak hidup dengan Nur Muhammad adalah orang yang di matamu hidup, di mataku adalah orang yang sudah mati. Ya. Tapi orang mati yang di dirinya dengan Nur Muhammad, maka kamu katakan mati, padahal di diriku dia hidup. Itulah. Insyaallah. Paham? Ya, saya belajar. Nah itu dari meskipun kalau bahasa ngaji masih ngeja-ngeja, tapi insya Allah saya pakai apa yang Buya sampaikan. Amin. Terima kasih Pak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Ibu-ibu. Ya baik, silakan nanti 10 menit lagi saya kembali. Silakan bermuzakarah, dan harapan saya nanti supaya lebih memperhatikan tentang ibadah dulu ya.
tolong lebih memperhatikan di YouTube tentang ibadah, karena saya tidak mengajar orang tidak bisa sholat dalam berilmu. Ya, saya tidak mengajar orang yang nggak bisa sholat dalam berilmu. Ilmu belakangan, yang penting sholat bisa dulu. Insya Allah. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.